Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Devinur Afifah dengan NIM terakhir 102. Di sini saya akan melaksanakan praktek konseling kelompok khususnya pada tahap kegiatan, yaitu pada tahap kegiatan tahap inti dari konseling kelompok ini yang difokuskan untuk pemecahan masalah dari masalah suatu individu atau konseling yang paling kompleks sesuai dengan musyawarah yang telah disepakati dan memberikan solusi dari permasalahan individu tersebut. Berikut merupakan praktek konseling kelompok saya dari tahap kegiatan inti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silahkan duduk. Gimana nilainya? Apakah sudah nyaman duduknya? Sudah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perasaannya mungkin senang, sedih, atau senang semua ini? Senang semua. Ini tadi dari mana? Jam kosong. Jam kosong semua ya? Iya. Ini ke Rapat di ruang guru. Oke ya. Di sesi sebelumnya di konseling kemarin ya, kita sudah memperkenalkan diri, saling mengenal ya, dan kita sudah siap untuk lanjut ke sesi hari ini karena kemarin presentasinya cukup tinggi semua. Sudah siap melakukan konseling semua ya. Iya. Untuk di sesi konseling ini itu kita akan membahas satu masalah yang paling kompleks dulu. Tapi semua orang, semua teman-teman nanti bisa mengutarakan masalahnya masing-masing. Kita mencari solusi bersama. Jadi semisal ada temannya yang masalahnya harus segera diselesaikan, teman-teman silahkan untuk memberikan solusi atau memberikan reinforcement ataupun penguatan semangat gitu ya untuk temannya yang menghadapi masalah. Bisa kita pahami ya. Sebelum lanjut ke kegiatan, kita bisa berdoa dulu. Semoga untuk kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti sebelum-sebelumnya kita sepakati dulu untuk waktunya. Untuk waktunya 15 menit gimana? Iya. 15 menit ya, karena hari ini sedikit lebih lama. Itu. Untuk di sesi konseling ini fokusnya supaya teman-teman yang memiliki masalah paling kompleks itu segera mendapatkan solusinya. Seperti itu. Dan nanti ketika mengungkapkan masalahnya jangan ada yang ditutupi. Karena kemarin sudah saya jelaskan ya, kita ada ke asas kerahasiaan. Jadi dijamin kerahasiaannya dan harus selalu terbuka. Seperti itu ya. Dan ingatkan kembali untuk peraturan yang kita sepakati di kelompok ini. Jangan ada yang memotong pembicaraan, selalu aktif dan mendengarkan. Seperti itu ya, kemarin sudah hafal kan untuk peraturannya? Sudah. Sebelum lanjut ke kegiatan, kita ice breaking dulu gimana? Supaya lebih semangat, supaya lebih fokus. Iya. Ice breakingnya seperti ini. Ice breakingnya TikTok. Gini, kalau saya bilang tik, kalian bilang tok. Kalau saya bilang tok, saya bilang tik. Ucapan aja. Bisa dipahami? Bisa. Tik, kita mulai ya. Kita mulai ya. 1, tik, Tok. tok, tik, tik, tok, tok, tik, tik, tok, tok, tik, tik, tok, tok, tik. Oke, udah fokus semua. Yang mau bercerita terlebih dahulu bisa mulai dari siapa dulu? Nanti untuk setiap orang diberikan waktu sekitar 2 menit ya. Diberikan waktu sekitar 2 menit. Kira-kira mulai dari siapa dulu nih? Dari Mbak Lana dulu. Bisa? Bisa. Saya masih bingung setelah lulus mau melanjutkan ke kuliah atau kerja. Oh, masih bingung mau lanjut kuliah karena ini sudah kelas 11 ya. Jadi Mbak Lana sudah punya pandangan mau lanjut ke sekolah, ke universitas ataupun ke kerja. Kalau dari orang tuanya mendukungnya gimana Mbak Lana? Orang tua itu mendukung semua yang Mau kerja mau kuliah ya aku gitu. Tapi Mbak Laila masih bingung untuk pertimbangannya kalau mau kerja itu mungkin karena melihat temannya atau gimana? melihat ya aku kalau kerja kan dapat uang gitu. Tapi kalau kuliah kan juga butuh ilmu. Oh iya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk masalah Mbak Laila ini dia masih bingung. Dia sudah nge-planning untuk kelas 11 mau lanjut ke universitas ataupun kerja, tapi dia masih bingung pilihnya. Oke, kita tahan dulu ya Mbak Laila. Iya. Kita lanjut ke masalah yang akan diutarakan teman-teman yang lainnya. Mungkin dari Mbak Maira. Masalah saya itu sulit membagi waktu belajar karena jadwal ikut ekskul dan jadwalnya itu juga padat. Oh, kemarin itu sempat ikut apa ya Mbak Laila? Volley ya? Iya. Ikut volley. Itu setiap hari ya Mbak latihannya? Iya. Oh, berarti Mbak Laila sulit banget untuk mengatur waktunya ya? Biasanya kalau pulang dari volley itu malam atau sore? Sore hari. Sore hari. Terus untuk malamnya Mbak Maira sudah capek gitu ya, jadi nggak sempat untuk belajar. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman. Kalau untuk masalah dari Mbak Maira ini karena dia masih bingung membagi waktu antara belajar dan antara mengikuti ekstrakurikuler. Kita tahan dulu ya, Mbak Resti bisa dijelaskan masalahnya hari ini. Saya itu suka telat untuk berangkat sekolah karena begadang. Oh begadangnya kenapa? Main
main game. Oh, main game. Jadi ketika di sekolah itu Mbak Grace tetapi tetap masuk sekolah ya, Tetap. oh gitu. Jadi kurang bisa manage waktunya ya, Mbak Grace. Kurang bisa mengontrol dirinya untuk bermain HP, bermain game seperti itu ya. Oke, kita tahan dulu Mbak Grace. Kita lanjutkan ke Mbak Dila. Mbak Dila gimana, bisa diceritakan? Untuk permasalahannya itu saya tuh sering main HP, terus kayak dimarahin orang tua karena nilai saya tuh jadi jelek. Oh, jadi jelek. Iya, terus saya jadi males untuk sekolah. Oh, males kok. Iya. Oh, berarti ini sudah beberapa hari tidak 3 hari. 3 hari tidak sekolah ya, Mbak Dila. Oke teman-teman, kalau masalah Mbak Dila ini karena dia itu terlalu banyak mengisi waktu dengan bermain handphone, yang itu membuat nilainya menjadi jelek, dimarahi orang tuanya ya Mbak Dila. Dan sudah beberapa hari ini untuk bolosnya tidak masuk sekolah 3 hari. 3 hari. Oke. Sudah tahu ya masalahnya masing-masing. Kita bahas masalah yang paling kompleks. Kira-kira dari teman-teman masalahnya siapa ini yang akan kita berikan solusi untuk sesi hari ini? Awalnya Mbak Dila. Oh, Mbak Dila ya. Kalau dari Mbak Merah, masalahnya siapa dulu? Mbak Dila. Mbak Dila juga. Kalau untuk masalah teman-teman jangan berkecil hati, nanti kita bahas di sesi konseling selanjutnya ya. Jadi untuk sesi konseling ini kita fokuskan ke masalahnya Mbak Dila. Mbak Dila, ini kira-kira kalau sehari itu menghabiskan waktunya itu untuk bermain HP berapa jam? Setelah pulang sekolah langsung bermain HP gitu? Iya. Tanpa belajar? Iya, tanpa belajar. Tanpa belajar gitu. Untuk bolosnya sudah 3 hari. Mau tanya apa nih teman-teman ke Mbak Dila? Mungkin apa yang dibuat yang buat untuk grafis, yang dibuat untuk bermain HP atau bermain HP-nya itu menghabiskan waktunya di aplikasi apa? Bagaimana ditanyakan ke Mbak Dila ini? Kira-kira aplikasi yang paling banyak dibuka ini Mbak Dila, paling banyak bermain apa? TikTok. Oh, TikTok. Iya. Berarti setelah pulang sekolah itu langsung scroll TikTok seperti itu ya? Iya. Seperti itu permasalahan dari Mbak Dila teman-teman ya. Dan ini harus segera kita selesaikan karena Mbak Dila ini sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Kira-kira untuk solusinya nih dari teman-teman sendiri. Nanti dari Mbak Laila. Saran saya nanti kalau pada saat mau belajar HP-nya ditaruh dulu atau dititipkan kepada orang tua. Dititipkan, kalau dari saran Mbak Laila itu dititipkan dulu Mbak, supaya tidak terdistract dengan HP, supaya tidak ingin terus untuk membuka HP seperti itu. Mungkin Mbak Laila pernah punya pengalaman yang sama ya Mbak? Iya. Kalau dari Mbak Laila ini solusinya atau sarannya untuk Mbak Dila? Mungkin Mbak Dila bisa membuat journaling harian agar waktu belajarnya terjadwal. Oke, kalau saran dari Mbak Mayra ini, Mbak Dila itu membuat journaling, jadi untuk jadwal kesehariannya jam segini itu sudah tertata Mbak Dila. Jadi nggak harus selalu menghabiskan waktu dengan HP-nya. Seperti itu ya saran dari Mbak Mayra. Mbak Dila mencoba untuk membuat journaling supaya waktunya itu lebih tertata. Kalau saran dari Mbak Presti, kira-kira sarannya apa untuk Mbak Dila? Saran saya Mbak Dila bisa mengikuti bimbel seperti saya dulu. Oh, ikut bimbel Mbak Dila supaya tidak terlalu terpaku dengan HP, supaya waktunya itu bisa diisi dengan yang lebih bermanfaat dengan belajar bersama dengan teman-teman. Biasanya kalau dengan teman-teman lebih semangat seperti itu ya. Oke Mbak Dila, kira-kira Mbak Dila kalau untuk target setelah kelas 11 ini Mbak Dila ingin ke universitas ya? Iya. Kira-kira universitas mana? Yang top 10 besar. Itu mana Mbak? UGM? Iya, UGM. Oh, UGM. Mbak Dila ingin ke UGM. Tapi Iya. kalau Mbak Dila nggak belajar, Mbak Dila malas sekolah, itu kira-kira Mbak Dila bisa masuk UGM nggak? Nggak bisa. Jadi kalau ingin masuk UGM Mbak Dila harus gimana? Belajar. Belajar dan selalu aktif untuk mengikuti Kelas. pembelajaran ya. Oke Mbak Dila, mungkin seperti itu ya solusinya dari teman-teman. Kalau boleh tanya nih Mbak Dila, untuk setelah ini kan sudah kelas 12, Mbak Dila ingin masuk ke universitas atau dengan kerja? Universitas. Dengan universitas ya? Iya. Kira-kira di mana Mbak Dila? UGM. UGM ya? Tapi untuk perasaannya saat ini itu merasa cemas, sedih atau gimana? Cemas sih. Karena apa Mbak Dila? Karena suka sering nggak sekolah itu. Iya, berarti Mbak Dila sudah mengetahui ya kalau Mbak Dila kalau Mbak Dila itu nggak belajar, nggak mengikuti pembelajaran, kira-kira bisa masuk UGM beneran atau tidak? Nggak bisa. Jadi yang harus dilakukan seperti apa Mbak Dila supaya bisa masuk ke UGM? Kayak mengikuti bimbel, terus kayak menjauhkan HP, terus kayak membuat jadwal journaling. Saya memahami Mbak Dila ini sedang cemas banget ya, karena ingin punya tujuan tapi kok masih stuck, masih ada problem masih ada problem untuk hari ini. Kira-kira Mbak Dila, kalau untuk bayangkan Mbak Dila punya 10 tangga, 10 tangga, di tangga 10 itu Mbak Dila bisa masuk ke UGM. Untuk hari ini Mbak Dila ada di tangga berapa? Tangga 4. Tangga 4, kenapa kok nggak tangga 3? Karena Mbak Dila masih punya motivasi ya. Kualitas yang lebih baik. Untuk bisa mencapai tangga selanjutnya, tangga 5, Mbak Dila harus melakukan apa? Ya, melakukan kayak membuat journaling tadi, terus kayak mengikuti program bimbel juga, terus kayak menjauhkan HP dari diri sendiri sih. Berarti bisa dijelaskan kembali untuk perilaku yang akan Mbak Dila rubah setelah mengikuti sesi konseling ini, mungkin dari apa dulu?
dari itu tadi menjauhkan HP. Jauhkan HP ya, lebih Iya. mengontrol penggunaan HP. Iya. Oke, teman-teman seperti itu ya untuk solusi yang dikemukakan teman-teman tadi sudah diterima oleh Mbak Dila ya, sudah diterima. Dan mungkin Mbak Dila setelah sesi konseling ini, di sesi selanjutnya Mbak Dila bisa menjelaskan kembali rencana apa yang akan Mbak Dila lakukan setelah sesi konseling besok. Seperti itu ya Mbak Dila. Iya. Untuk sesi konseling ini karena sudah 15 menit ya teman-teman, apakah sudah bisa kita akhiri? Sudah. Karena Mbak Dila sudah menemukan solusinya yang nanti bisa dijelaskan di sesi selanjutnya. Oke, saya akhiri ya. Iya. Kita berdoa dulu ya seperti sebelumnya. Alhamdulillah karena kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk sesi konseling ini. Tetap semangat. Untuk waktu selanjutnya seperti biasa dikonsultasikan bisa disepakati melalui WhatsApp ya teman-teman. Oke, silakan untuk melanjutkan aktivitas. Setelah ini mau kemana ini? Karena jam kelas mau pulang. Iya. Mau bentol, iya. Buat aja, tapi semangat untuk belajarnya.